Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan bab korban kemarin, hewan-hewan yang sah boleh untuk korban dan juga yang tidak boleh sudah. Wa yadkhulu dan masuk apa waktu dzabhi, mulainya waktu penyembelihan, lil adhiyati untuk hewan korban, min waktu sholatil idi, dari mulainya masuknya waktu sholat id. Ya cuman kalau bisa ya sholat dulu, sholat Idul Adha dulu, baru nanti menyembelih korban. Pas sudah tahu, oh aku tahu dalilnya, ya kan? Menyembelih korban dari mulai masuk waktu sholat id. Nah, terus nggak sholat id malah terus langsung nyembelih korban. Kalau bisa ya sholat dulu, ya kan? Wong sholat favorit kok nggak ikut tuh ya sayang. Idul Fitri, Idul Adha sholat terfavorit, ya. Ai idin akhri artinya hari raya penyembelihan. Wa ibaratu raudhati, dan adapun ibarat dari kitab Raudhah, wa asluha, dan asal daripada kitab Raudhah, yadkhulu masuk apa waktu tadkhiyati, waktunya penyembelihan, idza tolaat ketika muncul apa asyamsu matahari, yauman nahri di hari penyembelihan atau hari raya Idul Adha. Kemarin sudah tahu dinamakan hari raya Idul Adha. Adha itu sembelihan, hewan sembelihan. Berarti hari raya sembelihan, artinya begitu. Ya, karena kita tahunya kata Pak Janis tadi, Baitus Salam, itu artinya apa? Karena tidak tahu tadi, ya pokoknya hari raya korban, ya gitu baik. Wa mado, dan terus apa waktu qadra rakaataini, hingga sampai waktu kira-kira 2 rakaat, wa khutbataini, dan 2 khutbah, khafifataini, yang ringkas-ringkas keduanya. Kalau khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu ringkas keduanya, sholat dulu baru 2 khutbah. Beda kalau sholat Jum'ah, khutbah dulu yang ringkas-ringkas, 2 khutbah baru 2 rakaat sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu caranya sholat 2 rakaat dulu baru 2 khutbah yang ringkas-ringkas atau pendek-pendek. Kalau sholat Jumat 2 khutbah yang pendek-pendek ringkas-ringkas dulu baru sholat 2 rakaat. Intaha, sudah selesai apa keterangan yang ada di dalam kitab Raudhah. Jadi awalnya itu waktunya, ya. Wa yastamiru, dan terus atau berlangsung apa waktu dzabhi, waktunya menyembelih, ila ghurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari, min akhiri ayami tasyriki, dari akhir hari-hari tasyrik. Wa ya, adapun hari tasyrik itu salah satu yang 3, al muttasilatu, yang bersambung, di asyiri Dzulhijjati, dengan tanggal 10-nya Dzulhijjah. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah bersambung 3 hari, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu masih boleh menyembelih hewan kurban. Jadi nggak usah kok berebut di tanggal 10-nya wae, boleh di hari kedua, hari ketiga, ya, itu begitu. Wa yustahabu, dan juga disunahkan, ingdad dzabhi, ketika menyembelih, apa khamsatu asya'a, 5 perkara. Nah, ini jangan sampai salah paham. Wong di sini dihukumi sunnah,
Nanti kita ngomong ke orang harus, nah itu nanti berbeda. Kalau harus itu wajib, kalau sunnah atau selebih baiknya itu kalau ndak berarti tidak apa-apa, itu loh bedanya ya. Kalau harus berarti kalau tidak dilakukan nggak sah. Nah, kalau sunnah atau selebih baiknya, nah itu walaupun tidak dilakukan tetap sah, gitu ya. Akadua, adapun yang pertama itu atasmiyatu membaca bismillah. Dan ini umum untuk semua penyembelihan. Sunnah membaca bismillah, gitu ya. Berarti Pak, kalau kita menyembelih ayam, kambing, kok nggak baca bismillah nggak apa-apa ya? Berarti tidak apa-apa. Wong di sini hukumnya sunnah. Yang wajib kemarin tuh loh, kulkum, terus urat 2, terus tenggorokan. Ya itu begitu, itu yang wajib kemarin ya. Nah, baca bismillah itu andaikan lupa ya tetap sah sembelihannya. Baca Allahu Akbar umpama lupa ataupun sengaja tidak dibaca, itu pun ya sah sembelihannya. Ini sudah tahu ya, baca bismillah hukumnya sunnah. Fayaqulu, maka mengucapkanlah siapa adzabihu, orang yang menyembelih, bismillahi, dengan lafadz bismillahi. Berarti tidak boleh bismillahirrahmanirrahim ya Pak. Patoknya ada pula itu yang bilang apa Pak Komar, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Wong menyembelih kok, wong kita tega kok, kasih sayang tuh macam mana? Bukan begitu maknanya. Memang Allah itu kita menyembelih ataupun nggak menyembelih ya sifatnya maha pengasih, maha penyayang gitu. Jadi walaupun menyembelih kok bismillahirrahmanirrahim ya tetap boleh. Bahkan wal akmalu, dan adapun yang paling sempurna itu bismillahirrahmanirrahim, lafadz bismillahirrahmanirrahim itu yang paling sempurna. Terus tadi disebutkan di awal namanya tasmiyah, artinya itu menyebut nama Allah. Lah umpama kok diganti Pak, bismillahi Allahu Akbar, nah ya kan, ya boleh. Nah, pokoknya ada asma Allah di situ, nah gitu loh ya. Nah, seperti itu. Tapi jangan dipraktekkan Pak Komar. Nanti kok bismil qobidi umpama kan, ya kan. Nah, nanti malah didengar orang yang belum paham, wah ini ajaran baru pula. Walaupun toh boleh, ya kan. Baca yang umum wae. Umumnya taunya masyarakat kita bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim gitu wae, ya kan. Bismil ghafuri umpama. Sebenarnya ya boleh. Ya cuman itu tadi karena kurang kepahaman masyarakat kita nanti dikira ajaran aneh. Nah itu. Wes pokoknya lebih baik ya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu yang paling bagus. Falau lam yusam, maka andaikan kok tidak membaca bismillah atau tasmiyah tadi, halal, maka hukumnya halal apa al-madbuhu, hewan yang disembelih. Kalau kok yang ngatokan atau meyakini enggak sah Pak Dar kok nyembelih ayam lupa baca bismillah, mau takut enggak halal antar ke rumah. Nah itu ya, nanti jadi halal pokoknya. Ini hukumnya maksudnya, bukan kok ngarang-ngarang Pak Dar nggih. Memang begitu gitu loh. Gitu. Nanti Mas Mustaqim dengar orang ngotar pula ya kan. Nyembelih enggak baca bismillah enggak sah itu. Nah terus percaya. Jangan mudah percaya ya. Belum tentu orang tuh yang ngomong tuh paham betul. Nah ini setidaknya kita dengar sudah dari dasar dan dalilnya, supaya kita nggak ragu-ragu lagi kalau dengar orang ngomong, dengar orang ngotar yang mungkin berbeda dengan kita. Itu supaya kita beramal atau dengan ilmu, ada dasarnya, ada pelajarannya gitu. Wasani, dan adapun yang kedua itu as-sholatu, membaca sholawat ala Nabi, kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayat jemaah. Andaikan kok mengumpulkan siapa seseorang baina ismillahi, antara namanya Allah, wa ismi rasulillahi, dan namanya baginda Nabi. Bismillahi wa rasulillah umpama langsung begitu. Nah itu kurang bagus, makruh. Ini bismillahirrahmanirrahim dewek, terus Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau shollallahu ala Muhammad gitu ya.
Usahakan sholawatnya yang pendek-pendek wae. Jangan nanti sholawat ya panjang, ya kan? Nak nyembelih kawannya sudah nunggu, ya kan? Megangi yang dibaca sholawat naria pula. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Selak kemeng kawannya yang megangi itu, ya kan itu. Sholawat yang pendek wae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Berarti tidak boleh ya Pak yang panjang, boleh. Tapi kasihan kawannya tadi loh ya. Jadi sunahnya itu baca bismillah terus baca sholawat. Cuman jangan digabung. Maksudnya digabung itu bismillahi wa rasulih gitu maksudnya. Maksudnya digabung itu begitu Pak Topik. Ya, bismillahi wa rasulih. Nah itu. Karena seolah-olah nanti korban itu atas nama Nabi. Nah gitu makanya dimekruhkan itu. Walaupun sudah melewati asmanya Allah. Nanti kalau ketemu orang-orang yang apa? Tauhid Pak ya. Syirik pula katanya. Nyembelih untuk Nabi atau atas nama Nabi. Lah itu takutnya nanti kalau yang salah paham begitu. Makanya makruh kalau dijadikan satu. Takutnya orang salah paham begitu dikira menyembelih atas nama Nabi bukan atas nama Allah gitu loh ya. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu istiqbalul kiblati menghadap kiblat. Bidabihati dengan penyembelihannya. Aiwajih. Nah, artinya menghadapkan siapa seseorang, siapa adabihu orang yang menyembelih, mudabbihuha kepada sembelihannya, lil kiblati kepada kiblat. Nah, tapi hukumnya sunah tadi loh ya Pak Darge. Umpama kok sulit menghadap kiblat, tempatnya kira-kira nggak memungkinkan, ya sudah bagaimana caranya bisa. Nah gitu ya. Jadi bismillah, terus baca sholawat, terus menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat gitu. Sunah tadi ya. Wa yuwajjihu dan menghadapnya orang yang menyembelih, wa ya orang yang menyembelih aidon dengan lagi yaitu juga menghadap kiblat. Yang nyembelih yang menghadap kiblat, yang disembelih yang menghadap kiblat. Nah itu selebih baiknya sunahnya begitu. Menyembelih apa wae itu Pak Dar? Ayam ya begitu Pak. Ayo sama, ya kan? Cuman ini kebetulan dibahas di pas waktu menyembelih kurban gitu loh. Warabiu dan adapun yang keempat itu at-takbiru membaca takbir. Nah, qabla tasmiyati artinya sebelum membaca bismillah. Nah, membaca takbir itu selebih baiknya malah sebelum baca bismillah. Takbir dulu Pak Dar waktu megang peso itu ya kan. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali atau macam orang takbiran itu ya terserah. Baru bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngok. Nah, gitu ya. Badaha artinya setelah membaca bismillah. Jadi takbir dulu, bismillah, sholawat gitu. Membaca takbirnya salasan 3 kali. Ya sunah tadi. Sekali boleh Pak? Boleh. Wong tadi ndak baca wae Bu, boleh. Nah, gitu loh hukum itu ya. Sama seperti keterangan hukum qala yang sudah berkata siapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi. Itu yang nomor 4. Wal khamisu dan adapun yang nomor 5 itu ad-du'a'u membaca doa bil qabuli dengan supaya dikabul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai menyembelih, entah pakai ngangkat tangan ataupun tidak, nah itu usahakan berdoa, hukumnya sunnah. Doanya bagaimana Pak? Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Nah itu doanya yang paling pendek. Paling pendek lagi ada Pak, Allahumma taqabbal hadi, itu paling pendek gitu ya. Apa Pak? Baca Pak, dicatat enggak apal boleh? Boleh. Enggak ngangkat tangan Pak? Boleh. Jadi Islam tuh enak ya. Islam tuh jangan sesulit yang orang bayangkan itu. Islam tuh mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan dalam agama itu mudah. Nah, itu ya. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dalam agama ini. Jangan engkau buat sulit. Nah, gitu loh.
Allahumma wahai Allah, hadi adapun inilah kurban itu mingka darimu. Ini ya Allah, rezeki darimu. Wa ilaika juga kami sembelih, kami hadiahkan untukmu. Fataqabbal, semoga menerima siapa engkau ya Allah. Ay hadil adkhiyati, artinya inilah adkhiyah, itu nikmatun nikmat mingka darimu. Alayya kepadaku. Wa taqarrabtu, dan mendekatkan diri siapa saya biha dengan adkhiyah ilaika kepadamu. Fataqabbalaha, maka semoga menerima siapa engkau ya Allah kepada kurban mini dariku. Ini kalau yang menyembelih kita sendiri, atau Pak Komar suruh nyembelih, kita di sampingnya berdoa sendiri. Nah, gitu caranya ya. Nggak harus yang nyembelih yang berdoa loh ini Pak ya. Dan menyembelih kurban itu boleh disembelih sendiri, boleh nyuruh Pak Imam. Nah, gitu ya. Kalau takut ya nyuruh Pak Imam, Pak Dar. Cuman kalau bisa Pak Dar, kalau nyuruh Pak Komar tuh ya dibelikan rokok kayak apa gitu, dia biasa banget. Upah asah pisau kata Pak Mukhlis. Kalau bisa ya begitu ya kan. Sebagai penghormatan kita kepada beliau, menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya cuman untuk Pak Komarnya ya jangan berharap, ini tadi untuk yang beramal gitu loh ya. Kalau yang untuk kita ibaratnya itu Pak macam Pak Komar sebagai pelaksana ya jangan tomak atau berharap, ya berbuat menolong menyembelihkan ya karena Allah. Lah itu begitu. Kalau bagi kepala balik, nah itu terserah lah ya kan. Itu kan urusan lain nanti ya kan itu. Qalal mu'alif rahimahullah. Jadi ini doanya ya. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Fataqabbal itu ya. Hadhil adkhiyati nikmatan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha minni. Jadi artinya ya Allah, ini darimu, nikmat darimu, kurban ini, kurang lebih begitu dalam hati. Umpama kok males bahasa Arab, ya Allah, hewan kurban ini nikmat darimu, saya berkorban ini nikmat darimu, dan saya berharap sebagai wasilah atau perantara saya untuk mendekatkan diri kepadamu, semoga engkau menerimanya. Lah gitu artinya ya. Jadi semuanya itu nikmat dari Allah. Maka sebenarnya ikhlas itu mudah. Kalau kata-kata aku itu ditinggal, ya kan? Ini tadi, ini korbanku, akunya itu ditinggal. Artinya ya dari Allah, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan menurut perintahnya Allah, lah gitu. Asal kata-kata aku itu ditinggal, nanti insya Allah mudah untuk ikhlas. Tapi kalau masih aku, korbanku, nah ya kan? Gaweku, kalau ndak doaku, nah itu gawe seperti itu asal sudah ditinggal, diletakkan, nanti ya mudah untuk ikhlas. Itu begitu ya. Cara ngilangkan aku bagaimana Pak? Ya mudah, wong kita itu hidup tidak punya apa-apa, lahir itu telanjang, nggak bawa apa-apa, baru terus dikasih nikmat-nikmat, rahmat-rahmat, fadol-fadol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ya punyanya Allah, dititipkan kepada kita. Nah, itu caranya untuk memikirkan bahwa itu akunya supaya hilang tuh begitu ya. Nah, terus ini hukum makan-makannya yang biasanya pada ditanyakan, tapi enggak paham masih tanya terus kadang, tapi enggak apa-apa, daripada nanti apa namanya kita ngaji orang tua-tua ya kan, ditanyakanlah kalau enggak paham. Tanya 1000 kali, insya Allah ya saya jawab 1000 kali. Enggak kecil hati Pak, enggak. Enggak marah Pak, enggak. Ya itu. Walayakulu, dan tidak boleh memakan siapa al-mudhohi, orang yang berkorban, syai'an kepada sedikit pun, minal adkhiyai dari hewan korban, al-mangduroti yang dinazarkan. Jadi korban ataupun akekah sama ya. Korban, akekah ataupun akekah kok dia nazar, maka orang yang nazar tadi tidak boleh mengkonsumsi syai'an sedikit pun. Nah itu ya. Berarti yang korban wae Pak, dan orang-orang yang hidupnya
menjadi nafkahnya, menjadi tanggungannya. Contoh istrinya, anaknya, adiknya yang ikut dia makannya. Ya, di rumah itulah maksudnya. Nah itu syai'an, ya kan? Wala yakulu al-mudhohi syai'an. Andai kan di akikah ya wala yakulu al-mu'akikoti syai'an. Jadi akikah atau korban itu kalau kok dia nazar, maka dia tidak boleh makan secuil pun. Nah itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, bal yajibu, balik hukumnya wajib. Kenapa kok tidak boleh makan sedikit pun, Pak? Karena status hukumnya naik. Yang asalnya korban itu sunahnya tiap tahun, sunah hukumnya karena dia nadar menjadi wajib gitu loh ya. Makanya tidak boleh makan sedikit pun. Nah gitu. Nah itu maksudnya begitu, jangan sampai salah paham ya. Naik macam mana, Bang? Oh iya, maksudnya tuh enggak boleh, asalnya boleh makan maksimal sepertiga gitu. Jadi enggak boleh makan sama sekali. Nah, ya. Tadi juga sepertiga tuh maksimal loh ya. Jangan kok dikato lagi harus tadi. Kakek salah paham pula. Aku tuh harus ngambil sepertiga, bukan harus. Ya kan? Andai kan kok kepengin maksimal paling banyak ngambil tuh sepertiga. Nah itu begitu, tidak boleh lebih dari itu. Nah, gitu ya. Wa amas sulusani, oh apa ya, mana ini tadi? Bal yajibu, balik hukumnya wajib alaihi kepada orang yang korban nazar atau akikoh ya sama ya. Apa atas sodaku bersodakoh bijami ilahmiha kepada seluruh daripada dagingnya hewan kurban atau akikoh tadi. Itu begitu. Kalau akhoroha, jadi sudah bisa dipahami ya, kurban kalau nazar maka hukumnya menjadi wajib, dan yang kurban atau yang akikoh tidak boleh ngambil dagingnya secuil pun. Tapi kalau kurban atau akikohnya sunah seperti biasa, ya maka masih boleh mengambil dagingnya minimal maksimal sepertiga, yang 2/3-nya harus dibelikan kepada orang lain. Nah, itu begitu. Nah, contoh yang nadar bagaimana, Pak? Contoh begini, mau kok seseorang tuh sakit, pokoknya ya Allah nanti menjelang hari raya Idul Adha, kalau engkau beri aku kesembuhan ya Allah, aku nak kurban. Nah, contoh yang seperti itu kok kebetulan diberi sembuh betul oleh Allah, maka dia wajib melaksanakan kurban, bukan sunah lagi. Lah contoh model yang seperti itu kurbannya menjadi wajib. Atau akikoh, yang belum punya anak jantan ya kan, pokoknya ya Allah ini hamil istriku ini yang ke nomor 7 ini kan itu. Andai kan kok lahir laki-laki ya Allah aku nak akikoh lah pokoknya. Nah yang seperti itu maka hukumnya menjadi wajib, haram makan walaupun secuil gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa falau akharaha, maka andaikan mengakhirkan siapa seseorang kepada korban, fatalafat, artinya itu tadi yang apa ya, yang nazar kok belum dilaksanakan gitu loh ya, mengakhir-akhirkan, fatalafat maka menjadi rusak apa lazimahu, kewajibannya korban, domaniha sebagai fatalafat maka rusak apa korban, lazimahu wajib kepada orang yang nadar tadi, apa domaniha menanggung daripada pelaksanaan korbannya yang nadar yang belum dilaksanakan gitu ya. Nah jadi kalau nadar kebetulan sudah sembuh kan, tapi kok belum ada duit, maka tahun besok masih ditagih, wajib melaksanakan. Nah gitu maksudnya. Tahun besoknya kok belum, ya tahun besoknya lagi sampai dia mampu korban yang menjadi hukum wajib tadi ya gitu. Wa yakulu, dan memakanlah siapa seseorang minal adhiyati dari korban al-mutawwi'i yang sunnah biha dengan adhiyah atau korban, salasan dengan sepertiga, alal jadidi menurut fatwa Imam Syafi'i yang baru, artinya ketika beliau sudah di Mesir.
Wa amma sulusani, dan adapun 2/3-nya. Fakila, maka dikatakan yatasodako, maka bersodakolah siapa seseorang bima dengan 2/3-nya, kalau kok bukan nazar tadi. Warojaha, dan mengunggulkan kepada hukum siapa Nawawi, Imam Nawawi fi tashihi tambihi, di dalam kitab Tashihu Tambih. Jadi kalau kok orang itu korban tadi kok korban yang biasa, maka dia diperkenankan, diperbolehkan, sekedar boleh mengambil maksimal 1/3 dari korbannya. Nah, itu begitu maksudnya. Sekedar boleh loh ya. Nah, itu begitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Wakila, dan dikatakan yahdi, berhadiah siapa seseorang salasan kepada 1/3-nya lil muslimina, kepada orang-orang muslim al aghniyai, yang kaya-kaya, yang 1/3 untuk orang muslim yang kaya-kaya. Wa yatasaddaqo, dan bersedekah bisa lasi dengan 1/3-nya lagi alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, min lahmiha, dari dagingnya hewan kurban tadi. Jadi kan tadi 1/3 untuk dia, 1/3 untuk orang-orang muslim yang kaya-kaya, 1/3 untuk orang-orang muslim yang fakir-fakir. Nah, ya cocok seperti di sinilah Pak Komar, tetak sedum roto wis beres gitu ya. Qalal mu'alif rahimahullah, walam yarji, dan tidak mengunggulkan siapa Nawawi, Imam Nawawi fi Raudhati, di dalam kitab Raudhah. Wa asluha, dan adapun asal daripada adhiyah itu syai'an, sesuatu min hadaini wal jaini, dari salah satu 2 wajah ini. Artinya ya boleh didum roto tadi, boleh 1/3 tadi untuk dirinya, 1/3 untuk orang kaya, 1/3 untuk orang miskin tadi, gitu loh ya. Nah, ini larangannya. Wala yabi'u, dan jangan menjual siapa seseorang, yahrumu, artinya haram, alal mudhohi, atas orang yang berkorban, apa bai'u syai'in, menjual sesuatu, minal adhiyai, dari hewan korbannya tadi. Buntutnya dijual umpama, terus kulitnya dijual umpama, kan itu. Nah, min lahmiha, artinya baik dari dagingnya korban, au sya'riha, atau rambutnya korban, au jildiha, atau kulitnya korban, haram dijual. Wa yahrumu, dan hukumnya haram aidon, dengan lagi apa ja'luhu, menjadikan korban atau daging atau rambut atau kulitnya lil jazari, untuk penjagalnya yang kerja. Mau kok diupai, ini upahmu. Nah, yang kerja ya kan, diupain itu, nah itu enggak boleh Pak Dar. Itu ya, andaikan ngasih upah, kasih tersendiri dulu. Mau itu kita yang korban, kita pesan 1/3 Pak sini ya, oke. Nah, bagian kita tadi Pak Dar, silahkan kalau nak dikasih ke siapapun itu boleh, itu loh ya. Tapi jangan diakatkan untuk opah atau ganti kerjanya. Intinya begitu. Nanti yang bodeki di sini kok istilahnya terus minta bagian krono yang kerja itu bagiannya beda, itu enggak boleh. Enggak boleh begitu ya. Nah, makanya enggak apa-apa Pak Dar ya, andaikan kita kok korban, nah itu kita kasihlah di situ untuk entah beli plastiknya, beli rokok yang ngerjoi, minum teh segala macam, umpama kok di panitia loh ya, boleh kasihlah duit itu untuk apa itu, gitu ya. Jangan terus nanti ada persepsi begini, kadang begini loh Pak Dar, ada orang ngomong sudah korban masih dimintain lagi. Kalau tidak pengen dimintain Mas Mus, peganglah sendiri, bawa orang sendiri, keluarganya sendiri, disembelih sendiri, dibagi sendiri, lah itu silakan. Cuman kalau kita nyuruh panitia ya usahakan nggak apa-apa, kita kasih teh, rokok, ya kan, atau apa hariannya umpomo, boleh, jangan sampai salah paham. Kaget dia tahu idak, ngomong yang idak-idak tentang korban. Nah itu yang repot, namanya merusak hukum atau merusak agama. Wong nggak tahu kok ngomong. Loh kemarin sudah Pak Janis ya. Allah tuh benci orang tahu kok ngomongnya ngawur tentang hukum.
Lebih benci lagi nggak tahu hukum ngomong tentang hukum ya karena merusak agama. Nah, itu ya. Jadi itu pemahamannya ya. Jangan kok nanti dikato ibaratnya panitianya tuh minta duit lagi, itu untuk kepentingan kita. Nah gitu ya. Kalau di ajaran berapa Pak Kadus? Kambing berapa biasanya? Kambing ngasih ke panitia berapa biasanya? 100? Kurang lebih begitulah Pak Kadus ya. Itu kurang lebih begitu. Nah, jadi jangan sampai daging atau apanya hewan korban tadi untuk upah bagi yang kerja tadi. Itu. Ya cuman andaikan dia warga situ ya tetap dapat bagian sesuai dengan masyarakatnya. Jangan kok udah dikasih sama sekali. Dundumannya KB berapa? Pomo kan dapat setengah kiloan Pak Komar. Ya dia dibagi sebagai bagiannya warga situ. Maksudnya tuh begitu. Maksudnya jangan dikasih tambahan sebagai upah gitu loh. Ya kurang lebih begitu. Nanti kalau kurang paham ditanyakan lagi. Walaupun ada apa al-adhiyatu korban itu tahu-tahu hukumnya sunnah. Wayut imu dan memberilah makan siapa seseorang yang korban khatman dengan pasti minal adhiyati dari hewan yang dari hewan korban al mutawwi yang sunnah tadi biha dengan hewan korbannya al fuqara kepada orang-orang fakir wal masakina dan juga orang-orang miskin. Kalau di sana dulu sebenarnya dimasak terus baru dibagikan. Demikian juga apa namanya itu akikoh itu sebenarnya begitu, dimasak terus dibagikan. Kalau ngundang orang itu malah hukumnya makruh loh kemarin ya. Akikoh kok ngundang orang Pak Komar, hukum aslinya makruh Pak. Akikoh itu disembelih, kalau mau dimasak terus dibagikan, atau ya dibagikan mentah itulah seperti korban. Afdolnya utamanya seperti itu. Tapi nggak dosa tadi loh Pak. Akikoh kok ngundang orang, yasinan apa kata Pak itu Pak. Bukan ndak dosa ndak salah tapi hukumnya makruh Mas Mus ya. Wal afdalu dan adapun yang paling utama itu atas saudaku bersodako bijami'iha dengan seluruh daripada hewan korban tadi. Nah itu ya. Illa lukmatan kecuali hanya satu suapan. Au lukman atau satu suapan, dua suapan. Ya tabarroka yang mengambil barokah siapa al-mudhohi orang yang berkorban biakliha dengan memakan hewan korban. Fa'inahu maka sesungguhnya memakan hewan dari korbannya sendiri itu yusanu disunahkan lahu bagi orang yang korban apa dalika demikian makan satu suapan atau satu cuil dagingnya matang maksudnya jangan mentah-mentah ya. Terus boleh enggak ini mah disunahkan Pak mentah terserah lah ya kan doyan. Walal ma'alif rahim. Nah, terus kemarin sudah di kita ngaji malam Sabtu ya di kitab Sulam Taufik kita berkorban bukan Pak Taufik itu loh. Orang sini kadang ya repot kok Bang Edi ya kan kitab Sulam Taufik nanti dikiranya Pak Taufik yang buat, bukan Pak Taufik ini dari Syekh Nawawi, Syekh Abdullah bin Haddad yang buat ya. Kitabnya namanya Sulam Taufik. Boleh korban di orang sini boleh korban di sini, boleh korban di tempat lain gitu maksudnya ya. Boleh yang korban itu datang ke sana lebih baik hukumnya sunnah, boleh tidak. Bahkan boleh orang lain yang mencarikan kemarin ya. Nah, itu begitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Wa idza akala dan ketika memakan siapa al-ba'du. Wa idza akala dan ketika memakan siapa orang yang korban al-ba'du kepada sebagian dagingnya wa tasaddaqa dan juga bersedekah bil baqi dengan yang selebihnya hasola maka berhasil lahu bagi orang tersebut apa sawabu tadhiyati pahala daripada korbannya bil jami'i dengan semua-muanya wa tasaddaqa dan juga bersedekah bil ba'di dengan sebagian dagingnya tadi. Terserah nak sepertiga dia ngambil atau ngambil seberapa untuk dimakannya atau dia ngambil sebagian untuk dimasak untuk yang kerja-kerja itu ya kan itu juga boleh selainnya baru dibagikan. Nah, itu
tata cara dalam masalah hewan kurban. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun fi bayani ahkamil aqiqah, tentang akikah